dari Andreas seorang lilin dan Petrus seorang bintang. Saya mungkin gak usah bahas tentang Petrus, saudara pasti tahu semua kisahnya. Tapi Andreas kita mau belajar bareng-bareng. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Yang membawanya kepada, siapa yang bawa? Siapa yang bawa kepada Yesus? Andreas. Kalau nggak ada Andreas, nggak ada Petrus. Dia yang, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Jadi ketika Yohanes Pembaptis, bukan aku nanti akan datang akan membaptis dengan api, tapi dia nanti. Lalu ketika Yesus dibaptis, Yesus pergi, Andreas ikut. Yesus tanya, kamu ngapain ikut? Kamu mau apa? Dia cuma nanya, kamu tinggal di mana? Aku mau ikut. Andreas gak pengen posisi, Andreas gak pengen berkat, dia pengen Yesus. Lalu setelah itu dia cari saudaranya, dia cari Petrus, dia kenalin ke Yesus. Dan setelah itu ayat mengatakan, Yesus memandang siapa? Memandang Petrus, bukan Andreas. Yesus memandang Andreas dan Petrus dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, you are Peter, Barjona, dia bilang. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Andreas yang bawa, ini Yesus. Oke Andreas, pinggir dulu, aku mau nubuatin Petrus. Petrus, bahkan dia bilang di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Andreas bilang gini, dia gak bilang gini, Yesus, aku yang bawa. Bagi dia, terkenal, bodoh amat. Bagi Andreas, nama Yesus harus dikenal, dan saudaraku harus selamatin. Saudara, coba lihat Yohanes 12 ayat 20 selanjutnya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani, ini Gentiles. Yang pertama keluarga, yang kedua Gentiles. Orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Dia ngomong ke Filipus, tapi Filipus gak terlalu punya akses sama Yesus. Dia tanya sama siapa? Sama Andreas. Lalu dia bilang gini, Filipus pergi ke Andreas. Dia tanya, Andreas, ini orang Yunani. Kan Yesus cuma mau sama orang Yahudi dulu. Nah, lu kan paling deket tuh sama Yesus. Jadi you decide deh. Ya udah nggak apa-apa, gue tahu kok hati Yesus itu jiwa-jiwa. Gue ngomong ya, dibawa orang Yunani dan mereka bertobat terima Yesus. Saudara, Andreas gak terkenal. Petrus berkhotbah 3.000, buset. 5.000 bertobat, 3.000 bertobat. Lalu Yesus kalau menyembuhin orang mati nih ya, Yudas enggak, dia nyolong. Nggak usah. Oke, Petrus, Yohanes, Yakobus masuk yuk. Andreas, oh aku enggak. Kasih tau ya, ada di dalam. Di tempat-tempat tertentu, Andreas gak diajak. Yang diajak malah Petrus, saudaranya. Tapi nggak ada satu pun yang mengatakan Andreas kecewa, saudara. Next slide. Yohanes 6 ayat 8-9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ketika lagi kesusahan, Andreas cari dan Andreas bisa melihat potensi, katakan potensi. Itu dia, orang yang menggunakan semua yang dia punya, walaupun dia nggak terkenal dan nggak kelihatan, dia akan mampu melihat potensi yang tersimpan dalam bencana yang rusak atau kecil. Dia cuma lihat anak kecil, oh 5 roti 2 ikan, udah gak apa-apa. Dia bawa ke Yesus. Jadi Andreas membuat orang-orang hari itu, ribuan orang, dia bisa makan. Tapi sekali lagi saudara, Andreas tidak terkenal. Andreas melayani bukan untuk posisi, tapi dia melayani dari posisinya dalam Tuhan. Dia melayani dari posisinya di hadapan Tuhan. Itu kenapa di hadapan manusia dia tidak dipandang, it doesn't really matter. Karena yang penting adalah di hadapan Tuhan, aku signifikan. Orang yang signifikan di hadapan Tuhan akan rela melakukan hal-hal yang tidak signifikan. Apakah signifikan? Musir copet, musir perampok. Nggak signifikan. Yang signifikan adalah pakai baju rapi, ngotok-ngotok kamar kerjaan, jadi manajer di situ. Tapi gembel tadi, dia rela untuk musir-musir penjahat itu bagian yang kecil. Dia rela ngelakuin itu. Hati yang paling besar, rela ngelakuin hal yang terkecil, saudara. Dan disitulah kita lihat tadi story yang sangat menyentuh. Apalagi ketika dilempar kardus ke istri saya, sangat menyentuh. Itu jujur, boleh tepuk tangan buat tim drama tadi. Wow, saya benar-benar terkagum banget. Very good acting. Ya, story-nya bagus dan cukup menyentuh. Itu posisi yang kecil, yang jarang dipandang orang. Saudara kalau lihat orang-orang hebat sekarang, mereka terkenalnya belakangan pas mati. Tapi orang-orang yang ngelakuin hal yang kecil, itu yang Tuhan bikin jadi besar. Saudara maukah saudara jadi lilin? Kalau nggak ada yang namanya Andreas, tidak ada yang namanya Petrus. Dan melalui Andreas, keluarganya bertobat, yaitu Petrus. Orang yang berbeda kepercayaan bertobat, yaitu orang Yunani. Dan orang yang berpotensi, dia bisa dipakai Yesus. Itu kenapa kita mengatakan lakukanlah perkara-perkara yang kecil. Karena ia yang setia dengan perkara kecil, ia akan juga akan setia dengan perkara yang besar. Saudara, kita lihat akhir hidupnya Andreas. Next slide. Andreas mati sebagai salah satu martir. Dan ketika dia mau disalipin, sama seperti Yesus, dia bilang, aku gak layak disalipin seperti dia. Biar salibnya dimiringkan saja dalam bentuk X. Akhirnya disalib di situ, walaupun tidak dipaku ya.
dan sejarah atau literatur mengatakan ketika Andreas itu disalibkan, selama 3 hari disalibkan, dia memberitakan Injil. Lagi disalibkan, dia memberitakan kabar baik, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Yesus telah mati dan dia telah bangkit. Dan ketika dia disalibkan, ternyata menurut tradisi Andreas wafat sebagai martir di Patras Akaya, Yunani. Dia digantung pada sebuah salib yang bentuk X selama 3 hari. Di mana dia terus berkhotbah, dan ketika dia berkhotbah, di antara orang tersebut ada seorang pelaut. Yang pada akhirnya pelaut ini mendengar kabar baik yang dia bawalah ke sebuah negara. Yang sekarang kalau saudara kenal, next slide, Skotlandia. Itu kenapa bendera Skotlandia diambil dari bentuk X yang dinamakan salib Santo Andreas. Dari seorang lilin mengubahkan satu bangsa. Seorang yang rela melakukan hal-hal yang kecil, hal yang gak signifikan, yang gak dipandang, jarang dipuji, jarang direcognize, tapi akhir hidupnya membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan, mengubahkan satu bangsa di dunia. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Santo Andreas dihormati menjadi santo pelindung untuk negara Skotlandia, dan bendera negara Skotlandia adalah gambar dari salib Santo Andreas. Saudara,